belitnya? Murni berdasarkan apa yang ada dalam surat dakwaan. Tidak seperti pihak-pihak tertentu yang men-setting suatu perkara, mencicil-cicil suatu perkara, sehingga menimbulkan kesan saya adalah penjahat nomor 1 di negara Indonesia. Padahal awalnya saya sangat berkomitmen untuk bisa membantu Satgas Pemberantasan Mafia Hukum, khususnya Denny Indrayana dan Ahmad Santosa. Namun untuk membongkar apa-apa yang tidak beres di Indonesia ini dalam rangka supaya Indonesia bisa menjadi lebih baik. Kawan-kawan media juga terus terang memperburuk keadaan, terutama seperti ini dijadikan alat politik, bahwa ada Godfather, ada backing, saya jalan-jalan ketemu di Bali, ketemu Ical, atau saya jalan ke luar negeri mengamankan aset. Itu semua tidak benar. Tapi tolong jangan dijadikan alat politik. Di kesempatan ini saya juga ingin menyatakan kekecewaan saya yang sangat besar terhadap Satgas Pemberantasan Mafia Hukum, khususnya Denny Indrayana, Mas Ahmad Santosa, termasuk juga Yunus Hussein. Ada beberapa poin yang selama ini saya keep rapat-rapat dalam rangka saya ingin membantu, tapi rupanya perbuatan-perbuatan mereka justru memperkeruh suasana dan makin menyudutkan saya, seolah-olah saya ini penjahat nomor 1. Beberapa poin tersebut bisa saya bacakan sebagai berikut. Saya tiga kali ketemu dengan Denny Indrayana, 18 Maret, 22 Maret, dan 24 Maret. Selama pertemuan itu berulang kali Denny bilang, kalau bisa kasus mafia hukum dipegang KPK, karena Denny Indrayana tidak percaya dengan Mabes Polri. Yang kedua, keberangkatan saya ke Singapura pada tanggal 24 Maret 2010, langsung ke bandara setelah bertemu Satgas, karena disuruh oleh Denny Indrayana, agar saya tidak dijadikan korban bersama Andiko Sasih, menunggu sampai Haposan ditangkap terlebih dahulu. Jika Haposan sudah ditangkap, maka Denny akan menjemput saya di Singapura dan membawa kembali ke Indonesia. Pada saat bertemu di Singapura, saya memberitahu Denny dan Ota tentang uang lebih dari 50 miliar yang ada di safe deposit box. Namun saya tidak pernah beritahu itu dari mana. Di beberapa kesempatan, Denny dan Ota bilang itu dari Bakri Group. Saya tidak pernah menyatakan seperti itu. Satgas yang mengarahkan dan mengalihkan isu dari mafia pajak yang kemungkinan melibatkan direktur dan dirjen pajak, atau mafia hukum yang kemungkinan melibatkan Sirus Sinaga. Namun ditakutkan membongkar kasus Antasari. Ke kasus kepergian ke Bali yang diduga bertemu Ical, ke Makau dan Singapura untuk amankan aset, dan di backing orang kuat, dengan cara sengaja mengupload gambar paspor ke Twitternya, sehingga perhatian orang tidak ke pejabat pajak, yaitu direktur dan dirjen, ataupun ke Sirus Sinaga. Denny tidak hanya berkomunikasi dengan istri saya untuk berkata jujur, tetapi memang ingin mengintimidasi istri saya. Denny bukannya berempati terhadap seorang wanita yang sedang sedih dan tertekan, suami di penjara, dan mengurus anak-anak yang masih kecil seorang diri, malah memaksa istri jujur apakah bertemu Ical di Bali. Padahal istri sudah jujur tidak bertemu Ical di Bali. Kalau emang tidak bertemu, apa harus bilang ketemu? Pada waktu bertemu di Singapura, Denny menjanjikan kepada saya, apabila saya mau bongkar mafia hukum, maka saya akan dibantu sebagai whistleblower. Karena Denny dekat dengan media, dia akan omong tiap hari, sehingga hukuman saya akan diringankan. Kenyataannya justru Denny memojokkan saya terus-menerus dan menjadikan kasus saya sebagai alat politik. Khususnya 3 perusahaan grup Bakri yang disuruhnya untuk diungkap. Denny juga yang menjanjikan bahwa dia akan memastikan saya aman dan nyaman selama proses hukum berlangsung terhadap saya jika saya mau balik ke Indonesia dan kooperatif. Denny yang menyarankan saya memakai pengacara dari Adnan Buyung dan partner dan mengantar istri serta ibu mertua saya menemui Bang Buyung. Namun justru Denny bermanuver sendiri yang merugikan luar biasa saya dan Bang Buyung dengan selalu menembak Ical. Bukannya membongkar mafia pajak yang kemungkinan melibatkan direktur dan dirjen pajak, atau membongkar peran Sirus Sinaga yang kemungkinan membongkar kasus Antasari.
Satu hal lagi, berdasarkan cerita John Grise kepada saya, John Grise adalah agen CIA dan semua kegiatannya diketahui dan direstui oleh salah seorang anggota Satgas. Terima kasih. Terkait dengan